Hai, hari ini gue mau jalan-jalan, tapi jalan-jalan nggak biasanya kan kalau jalan-jalan tuh kita ke dealer mobil atau ke dealer motor. Ini nggak, gue mau ke tempat yang mungkin teman-teman juga bakal wow speechless karena itu seperti bengkel mobil. Tapi bukan bengkel mobil biasa ya. Kalau mobil-mobil ya kayak gini-gini ya bengkelnya banyak. Tapi ini mobil yang sangat-sangat aneh. Mobil yang ya begitulah pokoknya, nanti kita bakal lihat aja di dalam. Kita bakal ngobrolin mobilnya kayak gimana, terus spare partnya gimana. Oke, sekarang kita caw dulu ke dalam. Yuk. Ini rumahnya tuh di sini. Rumahnya tuh di sini. Kita bakal ketok. Wah, ditutup lagi. Ada orang ya? Kira-kira. Kita ketok dulu aja. Assalamualaikum. Nah, ada orang. Apa kabar? Ini dia, ini ya, yang punya bengkel, tapi bukan bengkel mobil biasa ya. Sebentar kita pakai dulu kayak mikrofonnya. Nah ini, dipakai dulu. Oke, jadi di sini tuh ini tuh daerahnya namanya daerah Cimahi. Cimahi di tepatnya tuh di kebun kopi ya, kebun kopi Bentang. Kebun kopi Ranca Bentang. Nah, Ranca Bentang. Ranca Bentang ya. Jadi di dalam ada, aneh kan? Ada bengkel mobil di dalam rumah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, tolong kenalin dulu dong ke teman-teman semua. Namanya siapa? Nama saya tuh Dindin Hardian. Cuma kalau di diecast saya tuh dipanggilnya ketahuan dong. Ketahuan dong dia ngomong. Dia ngomong diecast lagi. Ketahuan tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini tuh Kang Dindin ya? Ya, Kang kalau Dindin. di diecast tuh saya dipanggilnya Kang Odang. Kang Odang. Jadi Kang Odang ini dia suka memodifikasi atau apa namanya? Iya, modifikasi ya. Ya, modifikasi. Modifikasi mobil-mobil diecast seperti mungkin Hot Wheel ada, Tomica juga ada ya. Ada. Jadi banyak All brand aja, all brand. All brand ya pokoknya ya. Makanya kita bakal lihat ke dalam. Boleh lihat Kang ya? Boleh, masuk aja. Oke, siap. Ayo. Yuk kita masuk. Gue juga excited kalau mainan-mainan kayak gini. Kalau punya duit banyak, kayaknya duit gue habis sama mainan. Nah ini Om. Wow. Ini sebagian hasil karya ya. Gila, kelihatan nggak? Kelihatan. Oh gila, keren banget ya. Jadi ini tuh apa namanya, kameranya ke gua dong. Lu mah mobil-mobil yang dia bukan. Jadi ini tuh mobil mainan ya. Sebenarnya kan basicnya mobil mainan kan. Mainan. Jadi ada Hot Wheel, mungkin ini kayak yang gini-gini mungkin Hot Wheel nih ya. Ini Hot Wheel. Hot Wheel, terus ada dari Tomica juga. Ada yang dari Mini GT juga ada. Ada dari Mini GT juga. Terus ini koleksinya agak gila sih. Tapi gue kalau misalkan ngelihat kayak gini tuh apa namanya, jiwa kekanak-kanakan gue tuh mendobrak gitu. Langsung kayak bocah gitu. Balik lagi ya Om ya. Balik lagi. Karena dulu kita susah beli. Dulu nggak bisa beli dulu kan, karena tahu mahal kan harganya. Kalau sekarang kan kayak yang original nggak ada yang original ya. Ada nih belakang ini nih. Nah, di sini. Ini ada nih. Ini yang masih original. Nah, ini dari Majoret sama Tomica nih salah satu contohnya nih. Oke. Nih, ini kan yang original nih. Dua gini nih. Ini original, jadi belum diapa-apain, masih dikardusin. Ini tuh sebenarnya harganya kalau yang biasa-biasa kan nggak terlalu mahal kan ya? Terlalu mahal. Di bawah 100.000 kan dapat ya? Di bawah 100.000 udah dapat lah. Di bawah 100.000 sebenarnya kalau yang gini. Anak gua juga suka beli. Tapi ini kayaknya kalau yang udah sorry Kang. Nah kalau udah kayak gini, ini boleh dipegang kan ya? Boleh. Oh. Terpegang suruh bayar gua. Nah kalau misalkan kalau udah begini nih, ini udah beda urusan. Nih,
Ini kalau udah begini, ini ada apa? Ini tuh knalpot ya, knalpot. Ini engine-nya tuh di dalam gitu. Wow, gila detail banget. Ini kalau udah begini, ini gue yakin harganya nggak mungkin 100-200 ini. Ya nggak bener nggak? Bener ya? Ini nggak mungkin 100-200 ini harganya. Kalau udah begitu. Ah, lu mau beli mulu. Ntar gue kalau beli beginian diomelin istri. Harus ada lisensi dulu. Iya. Oh gila lu. Ini terus ada motor juga. Nah. Ini nggak bisa dicabut ya? Boleh. Cabut aja. Ah, ini MotoGP. Nih. Ini MotoGP dari Honda Repsol. Tapi dia ini tuh punyanya Pedrosa. Jadi bukan punya si Marc Marquez ya. Marqueznya udah laku. Marquez udah laku. Bikin yang Marquez juga. Marqueznya udah laku duluan. Udah laku katanya yang Marqueznya. Soalnya udah beres, ini belum beres. Ini tuh belum beres. Figurnya yang belum, si orangnya. Oh, jadi figurnya belum beres. Jadi nanti ada orangnya gini ada gitu orangnya, ya? dia lagi cornering gitu lah. Oh, berarti gitu. Itu udah bawaan dari pabriknya udah ada. Cuma saya cuma ngedetail aja. Oh, ini tuh cuma detailing aja. Nah, jadi saya pas itu asalnya tuh si warnanya cuma merah doang. Oh, warnanya cuma merah doang nih. Saya pakai livery Pedrosa Repsol. Oh, gitu. Lo keren banget, Jet. Motor segede gini loh. Ini gue bingung bikinnya gimana ya. Ini kan matanya harus tajam. Kalau bikin ginian pakai kaca pembesar nggak sih? Kalau saya sih enggak. Mata telanjang aja gitu. Telanjang aja. Gila, nggak puyeng loh. Nggak puyeng loh. Ya, sakit juga sih mata. Ini ada motor, terus ini kalau udah ngelihat kayak gini kan, ini kan pasti mobilnya nggak bisa dibilang murah ya. Ya. Nggak bisa dibilang murah. Ini kalau misalkan modifikasi misalkan dari original yang tadi nih. Yang ini misalkan kayak yang mana aja deh. Nah, kalau misalkan kayak yang gini, ini kan original banget nih ya. Dari Hot Wheels nih. Kali aja gue di-endorse. Hot Wheels. Nanti aja di belakang. Kali aja gue di-endorse sama Hot Wheels. Gitu kan. Ini kalau misalkan dari original kayak gini terus dimodifikasi gitu, itu bisa habis berapa rupiah dananya? Itu dari paling murah aja kita misalnya dari pen sama decal itu dari 2,5 itu sampai ke all open sampai ke extreme itu bisa 1,5, bisa balahan bisa sampai 2 juta. 1,5 juta? Bisa malah bisa lebih, bisa 2 juta juga. 2 juta? Ya. Mobilnya gocap loh. Mobilnya gocap, modifikasinya 2 juta. Mahalan ininya bikin ya daripada beli originalnya. Malahan bannya juga lebih malam daripada mobilnya. Oh, bannya diganti? Pakai ban apa? Ban itu ada ya karet. Itu bannya aja bisa ada yang nyampe 250.000. Bannya 200. Bannya 250.000. Bahannya cuman ini mobilnya cuma 50.000 atau 30.000. Tapi bannya bisa nyampe 250.000. Lebih mahal ban ini loh daripada ban motor lu. Bener, lu ban motor beli ke dealer berapa? 150 paling ya? 150 ini 2,5 lu bannya. 250 cuman ban doang. Ban doang satu set. Gila. Terus kalau kayak body gitu di repaint lagi. Di repaint. Jadi si cat bawaan itu bawaan pabrik kita dikelupasin semua. Oh, dihabisin. Kayak diamplas gitu ya? Enggak, kita pakai fine remover biar cepat. Baru kalau ada yang cacat atau apa kita baru amplas. Dirapihin lah. Dirapihin, kalau ada yang bolong-bolong kita kasih dempul. Oh, jadi kayak mobil beneran ya, ada dempul. Catnya juga kita pakai cat mobil. Oh, catnya cat mobil. Sampai ke coating, finishing kita emang sama kayak mobil bahannya. Kita ngambilnya yang lumayan lah harganya. Enggak, gue bingung mobil kalau detailing kan salon nih. Kemarin gue misalkan habis salon tuh. Kalau di mobil kan salon, kalau diecast bahasanya apa, salon juga sama? Ya kita cuma paling ke pemeliharaan aja. Pemeliharaan aja bahasanya. Kalau gue kan misalkan salon misalkan detailing biasanya kan eksterior, interior gitu kan. Itu rata-rata 1 sampai 2 juta ya. Itu 1 sampai 2 juta. Bikin begini sama harganya.
Jadi mending begini, mending beli mobil kali ya. Bingung. Tapi kalau kolektor sih Om sama pegiat hobi sih ya. Ya, kalau misalkan kita bicaranya soal kolektor atau ya orang-orang hobi itu kan bisa dibilang ya agak sakit ya gitu kan. Jadi ya mereka pasti akan bayar mahal untuk ini gitu. Karena apalagi kalau udah ada, ya kan kalau mobil kayak gini, kalau udah begini nih. Nih kan ini tuh udah bukan mobil-mobilan men. Ini tuh udah masuknya karya seni. Ini mahal. Nggak bisa dibayar apa namanya dibandingin sama ini mainan, nggak bisa. Ini udah masuknya karya seni, gila lu. Ini bisa mahal gitu. Dan gue seneng kalau misalkan kayak gini tuh kita bisa bikin peluang usaha ya. Peluang usaha ternyata bagus loh. Mainan doang loh bisa jadi peluang usaha. Apalagi sekarang lagi masa pandemi ya. Ini bagus banget loh buat teman-teman nih. Yang mau belajar boleh kan ya? Boleh. Boleh kesini ya? Boleh, sangat boleh sekali. Kalau misalkan mau belajar bikin modifikasi mobil-mobil gini, boleh katanya datang ke sini aja, nggak apa-apa nanti. Kita open ya? Open lah. Kita buat yang misalnya ada yang mau belajar, terus cari pengetahuan masalah diecast, itu kita open di sini. Itu. Banyak juga di sini. Baik, akangnya baik ini. Datang aja ke sini kalau mau belajar ya. Lumayan loh, sekali dapat order 2 juta loh. Sebulan sekali juga bagus. Amin. Kan ini masuknya udah karya seni soalnya ini Kang. Gue ngeri kalau megang-megang ini jatuh prek. Bubar. Duduk aja. Ya, kita sambil santai. Kita sambil santai aja. Kita ambil duduk. Terus ini apa namanya? Ini nih bikin kayak gini kan bukan nggak ada tujuannya kan? Ada tujuannya pasti dong. Ada dong. Ya, tujuannya ada, mungkin ada kompetisi, ada apa pameran gitu kan. Itu kalau misalkan kompetisi ini ada apa namanya maksudnya dari setahun itu bisa berapa kali kalau kompetisi? Kalau setahun lah bisa lebih dari 10 kali ya kalau setahun 10 kali? Ya, soalnya ini karena setiap daerah itu suka ngadain dengan waktu 1 bulan itu dia beda-beda. Tapi satu bulan itu. Satu bulan bisa ada 3, ada 4 gitu kan. Cuman si yang ngadainnya itu beda daerah. Kayak kemarin di Bandung, minggu kemarin tuh di Bandung. Nah minggu depan itu ada yang di Surabaya. Nah, Surabaya. Oh, jadi ini tuh ada kompetisinya ya? Iya. Jadi bukan cuman iseng-iseng belaka berarti ini. Ada kompetisi dan itu mungkin hadiahnya gede ya? Kalau hadiah sih relatif, kalau dibilang gede, enggak juga, dibilang enggak ya mungkin. Enggak, dia mah suka bohong. Modifikasinya aja 2 juta, masa iya hadiahnya kecil? Ya nggak sih? Ya. Kalau dibilang sih ya sih ada sih ya. Ada beberapa event yang emang hadiahnya cukup gede gitu kan. Biasanya itu kalau event-event yang dia dari event-event gede itu yang dari otomotif, itu gitu. udah lumayan lah. Terus kalau misalnya eventnya dari luar negeri, ya itu juga lumayan juga sih ya. Oh iya, apalagi dari luar ya. Dari luar biasanya jauh lebih gede ya dibanding di kita ya. Ya nggak sih? Betul sekali. Kalau luar ya pastilah. Karena kalau di luar hitungannya dolar. Iya. Dia kan dapat $1.000 kalau dibawa ke sini kan banyak. Ini tapi ini tadi saya ngelihat ya ini kok ada pintunya, setahu saya kan kalau Hot Wheels tuh Tomica nggak ada pintunya ya? Nggak kebuka. Tuh kayak nggak gini. Ini ada kebuka gini. Tuh lihat. Gue baru lihat loh. Nah itu emang ini dipotong. Kita gergaji. Tapi gergajinya segede apa ini? Ukurannya itu yang paling kecil yang buat gergaji emas tuh. Yang 0,02. Oh, yang buat emas. Iya. Oh. Harus cari yang kecil. Soalnya biar si space bekas gergaji itu dia nggak terlalu gede. Jadi pas tutup pintu, dia nggak terlalu lebar. Iya, berarti biar rapet ya. Biar kayak mobil asli ya. Wah, gila. Keren ini, keren banget. American Muscle. Wow. Oh, itu JDM. Salah ya? Ini JDM? Kalau di Indonesia itu disebutnya Hokasuka. Oh, Hokasuka nih kalau GTX gitu kan. Muscle tuh yang ini nih. Nah, itu baru Muscle. Mustang dia. Nah. Ini Mustang. Dari Mustang. Keren. Nah, ini yang salah contohnya yang udah dibuka. Keren. Nah, ini yang udah dibuka pintunya. Oh, ini udah dibuka. Mesinnya juga udah ada tambahan. Nah, itu dari Shelby Cobra. Lihat, ini ada engine ininya, lihat.
Mesinnya begini. Puyeng gak lo bikinnya? Puyeng gak? Puyeng. Gue aja males bikin. Ini dibuka, terus ada engine. Wah, keren banget ini detailnya. Ini bannya karet ya? Itu karet. Selalu harus karet. Harus karet. Harus ya? karet. Kalau nggak bisa bawaan yang dari pabriknya ya? ya? Apalagi kalau buat lomba. Kalau lomba itu diwajibkan itu harus bannya ban karet. Nah, itu kalau enggak kita mengurangi nilai. Oh, jadi emang itu ada ininya ya, ada standarnya. Honda Jazz. Honda Jazz. Ini siapa penggemar Honda Jazz nih? Ya. Sekarang mobilnya udah discontinue, nggak ada. Gambarnya Hello Kitty lagi. Ini punya konsumen kayaknya ya? Bukan? Enggak, itu saya bekas lomba. Oh, ini ikut lomba? Ikut lomba juga di Honda Day. Oh, menang ini. Yang itu, lupa lagi. Yang pasti menang yang ini Om. Yang mana? Yang Brio. Oh, ini menang. Oh, Brio. Brio itu best Brio. Kemarin gue beli Brio, ternyata di sini ada Brionya. Warnanya ini tuh warna apa? Ungu ya? Pink. Itu sebenarnya Apa pink ini, candy ya. Candy pink. Oh, candy pink. Jadi si catnya itu transparan gitu. Keren banget ya. Keren. Ini Brio-nya Brio lama ini. Ya, Brio lama. Karena kalau di diecast Brio yang baru itu belum keluar. Oh, belum ada. Ya. Kalau dia Tomica ya. Kalau Jazz itu udah ada yang GD3 sama yang RS. Cuma udah ada. Yang baru lagi belum ada. Oh, belum keluar. Baru keluar cuma GD3 yang pertama itu sama ini menang RS. kompetisi nih ya. Itu menang best Brio. Kompetisinya apa sih? Balap nggak sih? Oh enggak. Kita cuma penilaian dari custom. Oh, nongkrong aja. Nongkrong aja, terus fungsional. Kayak ban itu emang harus muter. Oh, kayak gini tuh kan bannya harus real ya. Boleh, ban cuma nempel aja, dia nggak muter nggak boleh. Itu udah nilainya pasti kurang. Sampai sedetail itu ya. Ya. Sampai interior, ada setirnya. Wah, gila. Berarti ini kalau bikin gini dibongkar berarti ya? Bongkar. Kita buka ripet, nanti kita si ripetnya bekasnya kita lem, kalau nggak kita sistemnya baut. Di rumah saya banyak loh. Ini diecast. Oh, nanti si Om kapan-kapan kesini bawa diecastnya, nanti saya kasih. Free buat si Om. Wah. Ada di rumah tuh yang kayak Batman lah apa, tapi bukan punya gue sih, punya anak gue. Bilang dia. Ini salah satu ini Batman juga. Ini dimainin sama anaknya enggak sih? Ya, enggak ya. Kalau anak saya itu udah punya. Jadi saya pisahin mana punya ayahnya, mana punya anaknya. Harus dipisah. Lempar 2 juta lu. Wah, ya keren. Nih ada apa lagi? Nah ini nih. Ini hot rod Om. Ini hot rod. Saya itu dari bahan. Oh, diam ya. Takut jatuh. Dari bahan itu saya cuma ngambil bodinya doang. Oh, body yang ini yang kuning. Ya, bodinya aja yang diambil dari itu mereknya dari brand Hot Wheels ya. Oh, ini dari Cuma Hot Wheels. jadi sasisnya itu saya bikin dari sendiri. Stainless ya. Orangnya juga bikin. Itu bikin dari 3D printing. Nih, hijau. Kayak apa sih? Film apa sih yang gini-gini tuh? Ada tuh film anak sekarang yang hijau-hijau begini apa sih? Yang apa sih? Outbound apa sih gitu. Nah, ini kebetulan ini pertama kali konsep hot rod pertama saya. Ini. Dan pertama kali saya dapat podium. Oh, ini masuk podium. Podium juga. Podium ke 1. Podium pertama. Saya pertama naik podium lain di mobil ini. Oh, gara-gara mobil ini. Itu. Nah, ini nih. Nah. Oh, ini ada ininya nih, ada trofinya nih. Tuh, Best of Diecast Custom Small Scale Cat. Apa sih ini? Gori. Oh, kategori. Set mata gue begini amat ya. Kategori. Ini Jakarta custom ya. Ya. Guys, 2018 loh. Betul udah lama ya. Akang ngikut lagi main beginian dari kapan sih? Kalau saya itu berarti sampai sekarang udah 5 tahun ya. 5 tahun berarti 2017-an. 2017 dan ini 2018 ikut kompetisi dan menang. Baru setahun. Setahun main bikin begini menang ya. Ya. Keren banget. Ya alhamdulillah kesininya sering juga lah kita masuk podium ya. Ada mobil favorit gue satu. Boleh diambil kan? Boleh. Ya.
Nissan GT-R. Itu R35-nya. Ini Nismo. Wah, gila keren banget. Gue kalau lihat mobil gini nih pengen main Gran Turismo. Keren banget gue. Ini juga R34 ya? Itu yang adiknya. Kakaknya R34. Nah, ini yang R34. Ini dua-duanya yang di film Fast Furious. Kalau yang ini tuh dipakai di Fast Furious kedua kalau nggak salah yang R34. Kedua, terus ke berapa lagi ya? Lupa. Nah, kalau ini yang ketujuh. Ini R35 yang dipakai sama si Brian O'Connor. Ya. Paul Walker almarhum. Ya. Ini mobilnya. Makanya gue suka banget sama mobil ini. Tuh. Ini ikut kontes nggak sih? Kalau warnanya sama tapi. Sama, itu saya satu konsep. Jadi si brand itu ada ngeluarin dia LBWK, Liberty Walk gitu kan. Cuma kalau konsep Liberty Walk itu yang R35. Ini masih standar lah. Ini yang standar. Nah, Jadi saya cuma ngambil liverynya aja ke R34-in biar satu konsep. Ini sama nih 2 juta nih. Oh, kalau itu enggak lah. Enggak ada harganya. Kalau itu enggak itu mah nanti bisa nantilah calling lah. Yang itu belakang layar enggak nyampe 500 kalau cuma gini doang. Enggak nyampe 500. Cuma inilah. Camaro. Gue kayak bocah ya. Kita flashback aja. Gue kayak ini ya, kayak bocah ya, nemu mainan baru. Lihat. Gue kan sering nonton tuh kalau yang apa namanya, yang bukan recycle, apa sih namanya? Restorasi mobil kan ada tuh. Di Amerika kan mobil begini semua nih. Keren. Camaro ini kontes juga enggak? Enggak, itu buat kiriman, itu pesanan orang. Ini pesanan orang. Berapa Nah, dijual ini Camaro? Kalau itu kita rank, karena ini buat ke Amerika. Oh, ini buat ke Amerika. Buat ke Amerika, itu dia bikin 10 mobil. Bikin 10 mobil. Sama, cuma kita beda nomor aja. Oh, beda nomor serinya gitu. 01 sampai 010. Oh. Nah, nanti juga itu nanti ada dikemas juga kayak gini. Kita masukin lagi, si kemasannya juga sama gini, cuman dia khusus. Oh. Dia khusus. Si kemasan sih belum beres ya, makanya saya masih belum kirim juga. Nah, ini yang ini saya tuh tiap bulan kirim ke sana tuh minimal 10 mobil. Kirim ke Amerika? Ke Amerika. Minimal 10 mobil. Mainan doang. Ke Amerika loh. Serius? Baru tahu gua. Itu range harga dari $23 sampai $55. Berarti kalau dijatuhin rupiah sekitar 350.000 tuh kalau paling minim lah. Paling minim 3,5-an ya, 350.000. Wow. Itu karena harga itu karena banyak ya saya jualnya. Kalau satuan itu minimal paling murah itu saya jual $55. $55. Sekitar mahal juga ya? Hampir 700-an. Mahal juga ya. Gue biasa beli gocap di itu tuh di biasa minimarket. Ya. Ini ada 2, terus ini kayaknya aneh juga nih. Nah, oh, ini ada bawahnya nih. Itu juga ada itu lampunya juara kedua, Om. Ada lampunya loh. Lihat. Kelihatan nggak? Ini kayak mobil-mobil anak pantai gitu ya. Woodstock. Jadi konsepnya Woodstock tuh. Keren banget. Ada surfingnya di atas loh. Ada surfing, ada koper, ada ban. Keren banget. Ya. Nah itu kalau itu udah full. Soalnya dalamnya juga itu si interior udah sebagian udah dibuang, diganti. Dibuang. Dibuang, diganti lagi bikin. Diganti yang lagi, belakang itu udah bikin. Depan custom masih lagi original, ya. Interiornya cuma di belakang itu udah bikin. Ini kompetisi juga kayaknya. Itu kompetisi Indonesia Diecast. Nasional. Kalau di Indonesia itu hajatnya Diecast lah. Oh, hajatnya. Hajatnya Diecast. Itu saya juara 2. Oh, ini juara 2. Juara kedua. Wih, hebat loh. Juara 2 loh. Mantep ya. Gak nyangka serius. Berangkat dari mobil mainan. Bisa dapat maksudnya bisa dapat uang lah ya, bisa dapat penghasilan lah ya. Wih, keren banget. Ya, gue bingung. Kalau hobi itu ya usahain bisa menghasilkan lah kalau zaman sekarang. Ya.
pengennya sih gitu. Pengennya sih gitu ya, keluar dari kantor nggak usah kerja, main beginian dapat duit. Gitu kan. Ya tapi kan maksudnya ini luar biasa sekali ya, karena apa namanya bisa dikirim ke, maksudnya kan customer tuh nggak datang dari Indonesia aja kan, dari luar juga ada berarti kan. Saya juga ada sih dari beberapa negara ya, kalau Malaysia, Thailand, Filipina gitu kan. Saya udah pernah juga kirim sana. Yang saya bingung masarinnya gimana maksudnya? Kalau saya sih apa di medsos. Instagram atau gimana? Medsos Saya lebih medsos ke Facebook. Oh Facebook, Ya, Instagram karena enggak? kalau Instagram saya juga ada, cuman saya nggak terlalu fokus di Instagram. Saya lebih fokusnya di Facebook karena komunitas grup itu kan kebanyakannya di Facebook tuh. Jadi saya masuknya ke grup-grup itu. Oh, jadi jualannya di situ bisa. Mau grup lokal maupun ke luar itu saya ngambilnya di situ. Jadi saya masuk ke grup luar juga. Saya kenalin juga hasil karya saya gitu kan. Terus ada yang tertarik gitu kan. Nah, itu di sana. Jadi kalau market saya lebih ke Facebook. Kalau Instagram saya cuma buat pengenalan aja. Oh, pengenalan. Oke, kita dari tadi udah ngobrol banyak ya, dari A sampai Z, cuman ada satu sih. Ini kalau bikin berapa hari? Kalau rank bikin itu, kalau yang simpel itu sehari juga bisa beres. Kalau yang simpel Sehari jadi. Sehari jadi. Kalau misalnya bahan udah ada nih. Oh, spare partnya udah ada. Udah ada siap nih. Kayak dekal, bahan mobilnya udah ada. Itu sehari jadi. Sehari udah beres. Sehari beres. Jadi cepet ya. Cat sama dekal. Udah itu aja. Tapi kalau udah expert atau ekstrim kayak all open, pintu dibuka, kap dibuka, ya itu bisa sebulanan lah. Sebulan. Soalnya itu yang lamanya itu dari kita gergajinya itu. Itu benar-benar harus hati-hati mungkin ya. Soalnya kadang-kadang satu mobil aja gergaji habis lusin. Satu mobil gergaji habis lusin. Kalau gergaji itu gampang patah karena kan dia tipis kecil. Kan bingung kan lu. Satu mobil gergajinya selusin. Pantesan mahal harganya. Jadi bukan karena mobilnya kayak gimana, jadi proses yang proses pembuatan mobilnya ini cukup rumit berarti ya. Rumit juga. Cukup rumit. Biarpun memang sehari bisa jadi. Ya itu kalau misalnya Standar, dari standarnya itu bisa jadi kayak cat dekal itu bisa jadilah sehari. Sehari bisa jadi. Jadi emang wajar ya. Jadi jangan mikir kalau mobil kayak gini kok mahal sih, ya bukan masalah itunya. Jadi yang gue bilang tadi, mobil ini tuh udah nggak bisa kita bilang mobil-mobil mainan biasa ya. Ini tuh udah termasuk karya seni ya. Ini karya seni. Bahkan katanya di Bali ada yang bikin ya, ada yang bikin pahatnya ya. Ada di Bali itu yang dia dipahat, diukir gitu ya, dipakai pahat gitu. Di Bandung juga ada sebenarnya. Oh, di Bandung juga ada. Di Bandung juga ada, malahan dia udah sama pihak Hot Wheels juga, dia udah masuk ke sana. Udah kontrak sama Hot Wheels-nya? Enggak kontrak, jadi si pihak Hot Wheels beli. Oh, si Hot Wheels-nya beli ke dia. Desainernya gitu, siapa ya, dia adalah. Di Bandung ya? Di ya? Bandung ada, Bandung kebetulan juga saya kenal gitu kan, karena kalau sesama diecast sih biasanya segitu-gitu aja, dia pasti pada kenal, apalagi satu daerah Bandung gitu kan. Cuma di Bali juga ada yang ngukir gitu kan, ada juga. Jadi bener-bener diukir katanya. Kebayang kan lu ngukir mobil beginian, puyengnya kayak gimana. Jadi wajar kalau misalkan harganya mahal, itu wajar banget ya. Karena biasa sih kalau mahal itu kita bayar karya ya. Iya, nggak bisa. Jadi kalau mobilnya sih murah. Yang mahal itu karyanya. Iya, ini udah termasuk karya seni soalnya. Jadi bukan kayak beli mobil kita beli mobil mainan yang maksudnya beli mobil lupa lagi di minimarket gitu kan, atau di tempat mainan gitu kan. Itu kan biasa ya gitu. Tapi kan kalau ini kan udah dimodifikasi, udah dicat ulang, diapain. Ini luar biasa banget. Nih. Ini body, ini VW. Ini bodinya doang ya, jadi sasis bawahnya nggak ada. Belum ada, karena belum beres. Belum beres, ini cuman bodinya aja begini. Coba. Ini bukan nggak bisa kita samain sama mainan biasa. Ini nggak bisa gitu. Ini luar biasa sih kalau menurut gue ya. Jadi wajar. Jadi jangan mikir, kemahalan ya, enggak.
Ya emang mainan orang kaya ini mah. Enggak juga lah. Enggak juga ya. Kita kalau sesama hobi kita bisa saling bantu lah. Ya pokoknya lah buat teman-teman kalau yang mau belajar bikin ngeri taruh terlecet lagi. Jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar nih daerah Bandung atau dari luar Bandung juga boleh. Boleh ya. Boleh. Kalau misalkan mau belajar custom buat Hot Wheel ya. Hot Wheel atau Tomica, pokoknya diecast lah ya. Diecast lah. Emang lebih cenderungnya ke situ ya. Jadi boleh aja langsung datang ke sini belajar sama Akang ini. Nggak apa-apa, baik kok orang. Tenang aja udah baik. Kita open lah. Misalnya nanti ke bengkel-bengkel yang lain juga. Kalau Bandung sih kita open lah. Iya, jadi tinggal datang aja ke sini ya, nanti diajarin detail ininya kayak gimana, cara potongnya mungkin kayak gitu. Jadi semuanya diajarin lah gitu. Jadi ini usaha yang cukup menjanjikan ya, apalagi di saat pandemi kan kayak gini. Kan lumayan ya, kita dapat order 1-2 mobil kan sebulan lumayan ya Kang ya. Lumayan lah. Kalau misalnya dibilang menghasilkan ya cukup menjanjikan juga sih. Kalau kita emang mendalaminya. Iya. Malahan ada teman saya juga, malahan dia inspirasi saya lah di Bandung. Dia itu sekarang udah berapa tahun? Lebih dari 10 tahun lah. Lebih dari 10 tahun. Dia berkecimpung di custom diecast dia 10 tahun dia. 10 tahun. Ya 10 tahun. Nah itulah jadi saya pakai inspirasi buat saya, motivasi juga buat saya. Iya. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Betul sekali. Jadi gue tetap percaya sama gue punya pedoman tuh orang spesialis. Kalau gue sih mikirnya jangan jadi orang generalis gitu. Ya. Jadilah orang spesialis. Karena kalau orang spesialis tuh dimanapun kalian berada gitu, itu pasti dicari orang. Betul. Ya Kang ya. Betul. Spesialis apa aja gitu kan. Orang tukang mobil aja spesialis kaki banyak kok. Gitu. Spesialis kaki mobil kalau banyak udah punya banget spesialis nggak susah lah. Ya, cari duit itu nggak susah. Enggak inilah, gue yakin di tempat manapun kalau orang udah jadi spesialis misalkan di bidang satu apa bidang yang dia benar-benar kuasai itu pasti gampang, nggak akan sulit kok. Gue selalu mikir pedoman gue selalu punya pedoman kayak gitu. Cuman sebenarnya gue ada satu nih yang dari tadi gue lirik teman nggak diomong-omongin. Ini nih boleh pegang Kang ya? Boleh. Nih ini Gundam. Kalau di serialnya namanya Gundam ya. Kalau ini tuh namanya Gunpla. Ini gue seneng banget dari kecil. Dari kecil gue seneng banget main ini. Karena main ini tuh yang bikin senengnya bukan serialnya sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin ya gitu kan Barbatos gitu kan nggak terlalu ngikutin. Cuman yang bikin senang itu mekanisme cara pasangnya itu yang bikin seru ya. Cara ngerakitnya itulah seninya kalau dari Gundam. itu saya senang banget gitu kan sama Gundam karena mekanisme pemasangan itu kan wah emang rumit sih, cuman pas begitu udah jadi tuh ya ada kepuasan tersendiri. Ya. Ini ada satu nih. Makanya kalau yang udah dirakit sama yang belum dirakit tuh lebih mahal yang belum dirakit. Iya dong. Ya, keren kan. Ini tuh yang 144 ya? Ya 144. Ini 144 itu yang RG lah. Keren banget ya. Gue seneng banget sama yang ini itu. Makanya saya bikin juga nih konsepnya. Oh iya ini ya. Nah, ini mobilnya. Saya samain juga gambarnya. Oh iya bener. Astray itu kan. Nih lihat. Keren kan? Widih mantap. Keren. Wih. Gue mau bingung kalau udah main ke tempat beginian. Kalau bawa anak gue ini wah habis ya. Seru. Oke, jadi ini seru banget ya Kang ya. Sebenarnya bengkelnya tuh nggak di sini, jadi di atas ya. Ya di ininya. atas. Tempat produksi custom ininya semuanya di atas. Cuman kalau ke atas kita agak ribet. Agak ribet kalau di atas nantinya ya. Makanya nanti kita next aja lah kita. Nanti kita bakal lihat tempat customnya kayak gimana. Cara customnya dari awal dari A sampai ke Z. Oh boleh tuh ya? Boleh katanya boleh tuh. Nanti untuk nextnya kita mantap. Jadi oke, sekarang terima kasih banyak Kangnya. Saya udah diizinin main ke sini, ngelihat koleksi-koleksi yang luar biasa sekali, dan yang penting gue ingetin sekali lagi buat teman-teman semua ya yang mau belajar bikin dekal ya namanya ya. Dekal. Modifikasi lah pokoknya modifikasi ya. Modifikasi custom ya mobil-mobil Hot Wheels atau Tomica bisa langsung ke Akang aja.
Misalkan mau langsung datang ke sini boleh, mau misalkan lihat di Facebooknya boleh ya Kang ya. Facebook boleh. Facebooknya apa namanya? Dindin Hardian Odang Dekal. Dindin Hardian Odang Dekal tuh ya. Nanti tinggal lihat aja di Facebook. Di situ juga mungkin banyak foto-foto yang gini ya. Udah banyak banget gitu. Terus satu lagi, ini usaha yang cukup menjanjikan ya. Jadi buat teman-teman yang mikir mau usaha apa, ya sambil belajar di sini sambil usaha ya. Boleh, bisa ya? Bisa. Itu dong, mantep kan. Yang Open penting, kok. Yang penting ada kemauan aja. Iya, yang penting sekarang ada kemauan. Nah, apapun usahanya, kemauan dan konsistensi itu yang penting. Yang penting itu. Oke, jadi thank you banget Kang ya. Terima kasih banyak saya udah diterima di sini ngelihat terima koleksi. kasih ya udah mau mampir ke sini nih. Iya, tadi dapat kabar katanya, oh ada tempat diecast katanya kan keren-keren katanya kan gitu. Cuman saya kan memang belum pernah lihat kan gitu. Kompetisinya saya belum pernah lihat. Pas begitu datang, oh gila langsung menggebu. Ininya apa? Kekanak-kanakannya. pengen beli tapi takut diomelin istri gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat Kang Dindin ya. Dindin. Jadi semoga videonya bermanfaat. Mungkin cukup sekian dulu vlog hari ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye.